Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Deen Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Deen Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sihat-sihat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan lihat bagaimanakah orang Tiongkok asli China sehingga kan mereka boleh mencintai bahasa dan budaya negara Indonesia. Tanpa basa-basi, ayo kita simak video yang menarik ini. Sebagai orang China asli, aku sering ditanya sama orang Indonesia, kenapa kamu pilih pindah ke Indonesia daripada di China? Sebenarnya China lebih maju. Jawaban aku seperti ini ya. Pertama, market Indonesia lebih punya potensi daripada market yang di China. Seperti kalian tahu, Indonesia sekarang lagi berkembang dengan cepat. Tapi kalau China, persaingnya udah lumayan ketat. Yang kedua, di Indonesia bisa work-life balance. Soalnya di China tiap hari kerja-kerja mulu. Tapi kalau di Indonesia kita masih ada Sabtu atau Minggu family day buat keluarga. Ini yang aku suka. Terakhir, aku juga suka budaya Indonesia. Di sini orangnya ramah, sopan. Kemana-mana aku sering dibantu sama orang Indonesia. Kemana-mana dia sering dibantu oleh orang Indonesia ya. Orang Cina Tiongkok asal yang menetap di Indonesia. Ayo kita simak video yang lain. Halo teman-teman semuanya, banyak pertanyaan ke aku. Ini sekalian aku jawab semuanya. Kamu asli mana? Aku asli orang China. Terus ada banyak yang tanya, kenapa aku bisa bahasa Indonesia? Karena aku di Korea udah lama. Temanku semua orang Indonesia. Sering ngobrol bareng, kumpul bareng. Jadi aku bisa belajar. Terus juga banyak orang tanya, alasannya apa? Kamu suka budaya Indonesia dan kenapa suka orang Indonesia? Karena bukan aku suka budaya Indonesia, karena aku suka orang Indonesia, jadi ya aku menghargai budaya Indonesia gitu. Aku sudah lama sama orang Indonesia. Piye yo? Teman-temanku banyak orang Indonesia. Terus aku udah paham sifat mereka, sifat orang Indonesia piye. Ada orang jahat, ada orang baik juga, tapi lebih banyak orang baik. Aku paling suka orang Indonesia bersatu. Misal ada orang susah, orang Indonesia mau bantu. Aku asli China, tapi aku kurang suka orang China. Mereka kita bersatu. Terus juga agak sombong. Makanya aku jangan jadi orang aku benci, sombong gitu. Terus juga lebih banyak laki-laki baik sama wanita. Negara beda, budaya juga beda, pikirannya juga beda. Itu aku suka. Laki-laki Indonesia baik sama wanita. Kayaknya dia sudah jatuh sama cowok Indonesia nih guys. Wow. Tetapi apa yang penting sekali, dia ingin berteman sama orang Indonesia karena sikap orang Indonesia itu sentiasa menolong orang lain guys dikala kesusahan. Dia ini pernah belajar di Korea dan teman-temannya ramai ialah orang Indonesia. Wow. Jadi dia jatuh cinta pada orang Indonesia dan juga budaya Indonesia. Saya Apiao, asli Tiongkok, sekarang tinggal di Indonesia karena suamiku adalah Indonesian. Di channel ini topik utama kami adalah tentang perbedaan budaya antara Tiongkok dan Indonesia, serta informasi tentang Tiongkok, jalan hidup alam asing di Indonesia. Dan ada banyak teman yang meninggalkan pesan di kolom komentar di video sebelumnya, Apiao, bahasa Indonesia Anda menjadi lebih baik. Terima kasih banyak atas dukungan Anda. Awalnya tidak begitu baik, tapi makin lama dengan latihan menjadi semakin baik. Beberapa orang mengatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa paling mudah di dunia. Dan setelah belajar bahasa Indonesia,
saya lebih merasa bebas dan aman di Indonesia. Karena bisa melakukan banyak hal sendiri, bisa memahami YouTuber dan influencer Indonesia di social media, bisa mendapatkan informasi sendiri dan tidak perlu terlalu bergantung pada suami saya. Rasa keterlibatan dengan negara juga lebih kuat. Saya merasa bahwa saya menjadi mandiri lagi dan rasa percaya diri saya muncul kembali dan saya bisa hidup lebih nyaman di Indonesia. Wow. Nah, tadi mungkin banyak faktor ya menyebabkan beberapa orang Tiongkok asli asal Cina itu yang suka dengan budaya, makan, ada yang jatuh cinta dengan orang Indonesia, bahkan yang sudah berkahwin. Pertama ialah disebabkan oleh nilai marketing yang ada di Indonesia yang semakin membangun berbanding dengan China yang sudah pusat, jadi persaingannya begitu banyak. Jadi mereka mau tinggal di Indonesia untuk marketing dan juga memperbaiki ekonomi masing-masing. Kedua, karena mereka jatuh cinta kepada teman-teman Indonesia, budayanya, budi bahasa orang Indonesia yang sentiasa ingin menolong orang lain dan juga bekerja sama dalam apa juga keputusan yang mereka lakukan. Ketiga, mereka memang sudah bersuamikan orang Indonesia ataupun beristrikan orang Indonesia dan merasa selesa dan aman berada di Indonesia dan menganggap umpama tempat tinggal kedua mereka. Nah, ini adalah pengakuan daripada orang Tiongkok yang kebanyakannya sudah berhijrah dan tinggal di Indonesia. Ayo kita simak video yang lain. Jadi di sini ada sebuah kampung Indonesia ya, ramai sekali, banyak sekali orang Indonesia. Jadi dulunya mereka itu ada orang-orang Indonesia yang lahir dan besar di Indonesia sebelum akhirnya datang ke sini. Jadi mereka itu orang keturunan Tionghoa yang lahir dan besar di Indonesia. Kemudian kembali ke sini pada tahun 50-an, 60-an karena berbagai alasan. Dan uniknya lagi, sampai sekarang mereka masih mempertahankan gaya hidup dan budaya Indonesia. Mulai dari kuliner, tari-tarian, dan masih banyak lagi. Gimana kabarnya Pak? Ya, Indonesia. Dari mana Pak Indonesia ya? Jawa Timur. Jawa Timur. Malang. Malang. Ya. Bisa bahasa Jawa Pak? Ya. Kau Ibu dari mana Bu? Dari Indonesia. Indonesia mananya Bu? Gombong. Gombong. Oke. Kau Ibu? Ya, dari Indonesia Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Ini bahasa Jawanya masih medok banget loh. Ora lah. Lali. Lali. Nggak bisa. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ibu dari mana Bu? Ya, dari Indonesia Gombong. Gombong. Ya, itu sama adik. Iya. Oh, kakak adik. Ya, agak adik. Halo Pak. Halo, selamat datang pagi ya. Ya pagi Pak. Dari mana Pak Indonesia? Saya dari Indonesia, Jawa Barat. Jawa Barat. Cianjur. Cianjur. Ya. Bisa cakap Sunda? Bisa. Bahasa Sunda bisa. Damangnya Waduh. di Cianjur. Oke Pak. Nama saya Chu Supin. Oke. Oke Pak. Ya. Sehat-sehat Pak ya. Ya, Damangnya. Ya. Nuhun. Ya Pak. Kau Bapak dari mana? Aceh. Aceh ya. Tetanggaan Tapak. kita. Tapak Tuan. Tapak Tuan. Oke. Tetanggaan. Saya dari Medan. Ya, selamat pagi. Ya pagi. Bapak dari mana? Dari Jawa Tengah, Solo. Solo. Ini Bapak. Kau Bapak dari mana Pak? Dari Bangka. Dari Bangka. Orang Bangka. Sama-sama Sumatera. Bapak juga? Ya, dari Bangka. Dari Bangka. Oke. Oh Bapak. Selamat datang ya. Ya. Pagi. Dari mana? Bapak. Dari Langsa. Dari Langsa, Aceh juga. Nah, bapak-bapak ini balik ke sini tahun berapa? 60. Tahun 60 juga, sama semua ya? Saya 66. Oh, 66. Ya, 62 sama itu ibu. Oh, sama ibu ini. Oh, ibu dari mana, Bu? Dari Aceh, Takengon. Takengon. Ya, Sumatera. Sumatera. Ini Oh, Pak. Kok kenal Pak Lempar sih? namanya Ujenan, tapi dia pernah Namanya Pak apa? Pak Lemper. Ujenan, tapi Pak Lempar. pernah jual Apa Pak Lempar? Apa itu lempar? Lemper itu makanan yang Oh yo, bagus. Dia pernah Kesohor. jual lempar, jadi kita panggil dia Pak Lempar. Jual lempernya di sini. Iya. Oh, Lebih 10 tahun jual lempar di sini. di sini. Bapak dari mana sih? Indonesia, Bagian mana? Aceh. Aceh juga. Aceh Barat. Melabu. Aceh Barat, Kota Melabu. Oh, oke. Tsunami. Oke, pernah balik ke Indonesia, Pak? 4 kali. 4 kali udah ya? Iya.
Ini bahasa Indonesia masih pinter Lancar ya? ya? Iya, Masih lancar ya? Iya. Udah orang Indonesia nih Pak, Indonesia banget nih Pak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri menjadi pandu ibuku. Wah, oke Pak. Wah, terharu banget saya. Dia masih pakai itu songkok daripada Indonesia ya kayak itu ya. Itu asli Indonesia. Ya? Wow. Saya harap begitulah. Kalau ada orang datang Indonesia terharu ke Tiongkok. Kami juga kalau ke Indonesia terharu sekali orang. Masih ingat loh semuanya Pak. Ingat. Soalnya kan jejak kita masih di sana. Iya Pak. Oke Pak, sehat selalu Pak. Selalu ya. Iya. Nanti kita ngobrol lagi Pak ya. Dari mana? Saya orang Tiongkok. Oh, orang Tapi Tiongkok. pernah kuliah di UGM di Jogja. Jadi suka banget sama budaya Indonesia dan banyak persahabatan dengan teman Indonesia. Jadi saya merasa terharu banget. Saya juga bisa nyanyi Indonesia tanah airku. Saya juga bisa. Kemerdekaan Indonesia. Udah. Terharu dia. Ibu ini mana? Halo Bu. Masih bisa bahasa Indonesia Bu? Bisa ya? Ibu dari mana? Tapak Tuan. Aceh. Udah umur berapa Bu? Aceh Selatan. Udah umur berapa Bu? 81 ya. Kembali ke sini tahun berapa Bu? 81. 67 juga. Oke Bu. Ya guys, jadi sekarang mereka mau menampilkan tarian Bajigor Kahot khas Jawa Barat. Kita lihat sama-sama ya. Jadi ini tarian ini dulunya diajarkan oleh orang Indonesia asli yang datang ke sini selama 1 bulan ya, khusus mengajarkan tarian ini. Kita lihat sama-sama. Dari Bogor ya? Ya, namanya Desi. Ibu Desi dari Bogor. Dari Sanggar Tari mana Bu? Melati. Melati ya. Oke, terima kasih banget buat Bu Desi. Tari Bajigor. 我特别喜欢吃这一种，对，它里面是椰丝是吧？对，是里面是椰丝，特别好吃。这一款冰的强烈推荐，好好。我跟你招啊！不要，招啊！不要，不要！不要。 Guys, jadi ini kita mau ngobrol sebentar dengan anggota Sanggar Tari yang juga merupakan keturunan ketiga. Ini Santai, Mam. Santai, iya, keturunan ketiga dari para Kuiqiao. Nah, ini namanya siapa? Wu Ruifen. Ya, Wu Ruifen. Kita ngobrol-ngobrol sebentar dengan dia karena dia juga merupakan salah satu anggota Sanggar Tari Indonesia. Halo, apa kabar? Bisa sedikit bahasa Indonesia ya? Sedikit aja. Udah berapa lama belajar tarian Indonesia? 从小学4年级开始，4年级开始学。 3、4年级开始接触印尼舞蹈。但是在更小的时候就唱印尼歌，跟爷爷奶奶。所以在爷爷奶奶的潜移默化的影响下，就爱上了印尼歌、印尼舞蹈，是这样吗？爷爷奶奶有一部分的影响，家里的生活环境那些风俗可能影响的更大吧。那在家里的话，包括以前你爷爷奶奶、爸妈，他们还是保留着印尼的文化吗？就是在他们日常生活当中。有啊，比如饮食，还有兴趣爱好，还有日常的消遣，之类的都有。我们心里有一种热爱，有一种情怀，就是
就是打从心里就热爱，就是印尼舞蹈啊，这些就是想坚持传承这个文化，就是印尼和中国两国友好那种桥梁，为这中印两国就是搭桥，就想把这个文化传下去，就可以想把它就是向外宣传一下，就是印尼文化吧，让更多人能知道。Ya, begitulah keseruan kita hari ini di Kecamatan Tonghua, Kota Inte. Siapa sangka beribu-ribu kilometer dari Indonesia. Masih begitu banyak orang yang merindukan Indonesia di sanubari mereka yang terdalam. Rasa nasionalisme bukan hanya sekedar kata-kata, tapi ditunjukkan melalui tindakan nyata. Indonesia bukan hanya pulau dan gambar di atas peta, tapi di hati kita semua. Gelang si batu gelang si rama-rama, gelang si batu gelang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang bersama-sama. Gelang si batu gelang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang ke Indonesia. Wah, itu dia guys, saya berikan dua sisi. Pertama ialah orang Tiongkok asli yang sudah menetap dan tinggal di Indonesia, sama ada mereka itu sedang studi belajar ataupun sedang mengenali Indonesia. Ada yang menetap di sana disebabkan oleh istri dan juga suaminya orang Indonesia, dan sekarang ini ialah orang Tiongkok yang pernah lahir di Indonesia kemudian pulang ke negara asal mereka China, tetapi tetap mengamalkan budaya, bahasa, contohnya tarian dan juga kuliner makanan masih ada di sini guys. Wah, sehingga kan sekarang ini dari tadi tuh ada generasi ketiga, ada lagi rakannya ini tadi yang orang Tiongkok yang belajar di Indonesia, menemankan dia pergi ke sini, perkampungan Tiongkok Indonesia ini guys. Gila ya, betapa cintanya mereka tentang tempat kelahiran mereka Indonesia itu, sehingga mereka bawa ke China guys. Walaupun apa juga alasan mereka ini pergi pada tahun 1960-an 50-an, mereka ini telah pun pergi kembali ke tempat asal China, tetapi tetap membawa semua budaya, bahasa, tindak tanduk dan juga nilai santun yang ada di dalam negara Indonesia pada ketika itu guys. Wah, saya rasa bila saya melihat ini seperti berada di Indonesia. Jadi mungkin kalau orang Indonesia yang berada di negara China boleh datang ke sini kalau rindu-rindu. Kayaknya tadi seperti apa ya, seperti pesta ya, pesta kebudayaan tentang Indonesia, di mana orang Tiongkok menarikan tarian Jawa, mereka memperkenalkan kue-kue serta cemilan yang ada di Indonesia dan diraihkan bersama di situ guys. Wow, saya begitu kagum dengan orang Tiongkok yang mencintai bahasa Indonesia, mencintai budaya, dan juga memahami bagaimanakah sebenarnya ikhlasnya orang Indonesia itu untuk mempereratkan tali persaudaraan bahkan bersahabat. Oke guys, itu dia video-video yang telah saya unggah. Pastikan Anda sentiasa like, comment, dan subscribe channel ini, dan pastikan Anda terus follow saya guys. Oke guys, salam sayang daripada saya. Bye bye.